Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rizky Awalia Wardah dari kelas PAI 2D dengan NPM 2010631111020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kepemimpinan yang saya ketahui. Sebelumnya, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa sih kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah dia harus menjadi sosok manusia yang ditakuti atau memberikan kesan bahwa dia adalah seorang pahlawan super. Bahkan kepemimpinan pun punya seninya sendiri loh. Anda mungkin bisa menyuruh-nyuruh orang, tetapi itu tidak pantas menjadikan Anda sebagai pemimpin yang baik. Nah, karena itu mari kita bahas tentang pengertian kepemimpinan itu. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, definisi kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang. Adapun kepemimpinan menurut para ahli, menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seorang dan mencakup sifat-sifatnya, seperti kepribadian kita, kemampuan kita, dan kesanggupan kita. Kepemimpinan juga tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin yang bersangkutan dengan interaksi dengan para pengikut serta situasinya. Ada berbagai macam kepemimpinan juga, tetapi secara umum semuanya menunjuk pada tindakan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Apakah kalian sudah paham dengan pengertian kepemimpinan tadi? Kalau sudah, mari kita bahas untuk selanjutnya, yaitu tentang teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang harus kita pahami terkait tentang kepemimpinan, yaitu yang pertama teori karakter, dan yang kedua perilaku teori, yang ketiga tentang teori kepemimpinan situasional. Mari kita bahas apa itu teori karakter. Teori karakter yaitu merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyesuaikan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, karakter intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini juga dipercayai oleh banyak orang, tetapi tidak jarang kritik, salah satunya terkait tentang karakteristik fisik. Dalam teori karakter ini dapat dilihat tegap dan dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Nah, yang kedua, mari kita bahas tentang perilaku teori. Dalam teori ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah berpusat pada pekerjaan dan yang kedua adalah berpusat pada karyawan. Untuk teori yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori ini juga dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahannya. Tujuan diharapkan pada saat matang tidaknya para bawahan, maka dari itu para pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Kunci bahwa ada berbagai macam hal terkait dengan teori kepemimpinan ini. Namun yang jelas kepemimpinan yang sukses tidak berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahannya. Kita lanjut untuk pembahasan tentang fungsi kepemimpinan. Di sini ada beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini juga menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu para bawahannya untuk menjalankan semua instruksi yang diperintahkan oleh seorang para pemimpin. Dan yang kedua ada juga fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat menghasilkan pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal-hal yang sedang dikerjakannya. Dan yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini juga memimpin maupun mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Dan yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi ini pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain
yang memang sesuai dengan tugasnya tersebut. Dan yang kelima ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian juga berarti mampu mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif untuk mencapai dan tidak keluar jalur. Nah, setelah itu, kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah suatu yang muncul dari dalam diri kita, perilaku kita atas keputusan seseorang untuk menjadi pemimpin. Baik bagi diri kita sendiri, baik dari keluarganya, baik dari lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus memiliki sifat dan perilaku yang baik. Contohnya seperti Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya, di mana beliau menjalankan kepemimpinannya sebagai orang yang jujur dan bijaksana, dan menjadikan contoh perilaku yang baik terhadap umatnya dan masyarakat sekitarnya. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.